warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asik, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Asik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Nyimas Alda di program podcast Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Dema terpilih periode 2025-2026 yang sekarang bersama Wakil dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Nah, kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Boleh perkenalan dulu sama Sobat Asik? Mungkin Sobat Asik kan belum tahu nih siapa namanya. Halo Sobat Asik, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Setiawan Jordi. Saya salah satu mahasiswa program studi ekonomi syariah semester 4. Halo Sobat Asik, perkenalkan nama saya Nila Rojana. Saya salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 4. Nah, sekarang kita sudah bersama Kak Jordi ya, selaku Ketua Dema periode 2025-2026 dan sama Mbak Nila ya, selaku Wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2025-2026. Nah, ngomong-ngomong tentang Dema periode 2025-2026 ini ada yang menarik ya Kak, yang dimana Dema itu disebut dengan Kabinet Arah Baru. Nah, kira-kira Kabinet Arah Baru itu apa sih Kak yang dimaksud dengan Kabinet Arah Baru? Jadi Kabinet Arah Baru ini bukan nama baru Kak, struktur kepengurusan baru yang ada di Dema 2025-2026. Jadi kabinet ini lain lagi dengan BPH. Jadi kabinet ini tergolong dari ketua Dema, wakil, sekretaris, bendahara, dan ketua departemen-departemen yang ada di jajaran kepengurusan Dema. Itu kabinet. Ya, kalau untuk artinya sendiri Kak? Jadi kalau artinya itu lebih progresif dalam mengembangkan program kerja yang ada ataupun yang telah dibuat oleh jajaran kepengurusan. Nah, ini kan kemarin sudah dilantik ya, baru banget ya Kak. Udah ada berapa bulan? Sebulanan ya? Sebulan. Nah, kira-kira progres apa yang sudah berjalan di Dewan Eksekutif Mahasiswa ini? Jadi yang pertama kemarin itu kami sudah membuat yang namanya ID card untuk seluruh anggota Dema. Sebelum kami dilantik, itu teman-teman sudah buat ID card yang dimana di situ ada nama, jabatan, dan beserta foto. Ya, berarti kayak identitas ya Kak ya. Nah, selanjutnya progresnya yang sudah berjalan nih. Yang sudah berjalan alhamdulillah di minggu-minggu lalu Kak. Di minggu-minggu lalu teman-teman ini dari Kementerian Agama nih, usul dari Kementerian Agama datang ke kawan-kawan BPH bahwasannya ingin mengadakan yang namanya tabungan kurban untuk nanti di bulan Idul Adha. Nah, jadi yang mana program kerja dari ketua kementerian itu menyangkut seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus kita. Berarti nanti pas Idul Adha Dema akan melakukan kurban ya Kak ya? Kurban insya Allah. Dimana itu merupakan uang dari mahasiswa IAIN As-Siddiqiyah. Iya, Masya Allah sekali. Itu dari Kementerian Keagamaan ya Kak. Nah, untuk progres yang sangat luar biasa yang akan diselenggarakan apa Kak? Nah, kira-kira dekat-dekat ini? Mungkin di bulan-bulan ini, akhir bulan 6 ya. Akhir bulan 6 di tanggal 15 atau 16 itu kawan-kawan Dema ingin mengadakan ziarah makam, Mbak. Itu di mana Kak? Ziarah makam di Kota Palembang. Jadi makam wali, makam pahlawan, dan mungkin nanti ada hiburannya ya, biar teman-teman refreshing, nonton bioskop paling kemungkinan. Nah, itu untuk pengurus Dema tersendiri atau terbuka untuk umum seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah? Kalau khususnya itu khusus untuk teman-teman Dema. Dan seluruh mahasiswa boleh mengikuti. Itu ya Kak ya. Agenda tersebut. Keberangkatannya? Keberangkatannya insya Allah di tanggal 15. Tanggal 15. Satu hari cuman. Satu hari berarti pulang pergi ya Kak ya. Nah, dari Kak Nila sendiri mungkin? Nah Kak, dari tadi kan dari programnya keagamaan, Departemen Keagamaan itu ada tabungan hari kurban. Nah, dari departemen lain kami punya dari sumber daya masyarakat, dia tuh membuka salah satu visi misi kita kan itu menampung segala aspirasi mahasiswa kan Kak. Jadi teman-teman
dari departemen tuh membuat NGL kayak seperti itu kan Kak. Nah itu tuh untuk akses mudah teman-teman, kayak seperti kotak saran gitu kan. Akses mudah teman-teman mahasiswa untuk menyuarakan segala aspirasinya. Jadi teman-teman sekalian bisa cek di akun sosial media Dewan Eksekutif Mahasiswa yang akan kita buka di sana. Berarti seluruh mahasiswa tuh boleh ya Kak ngasih saran, kritik untuk perkembangan dari kampus kita sendiri. Betul banget. Yang dimana itu ditujukan ke DEMA, ya kan Kak? Betul. Jadi Kak, itu nanti bakal kayak berhubungan sama salah satu departemen lagi, yaitu Departemen Pendidikan yang akan mengadakan FGD Kak. Forum gimana? Diskusi grup FDG. Nah, di situ jadi masalah yang teman-teman mahasiswa utarakan nih di kotak saran itu nanti akan kita bawa di forum diskusinya. Jadi itu kita bisa memecahkan masalah itu bareng-bareng. Berarti gitu. Saran-sarannya itu ditampung dulu, nanti kalau udah banyak nanti pas di forum itu ya Kak? Iya betul banget. Dibahas bareng-bareng. Ya. Betul. Kemudian apalagi nih Kak, dari kementerian yang lain mungkin tadi kan udah dari Kementerian Pendidikan ya, ada juga dari Kementerian Keagamaan di mana tadi ada tabungan kurban yang akan dilaksanakan kurban di Idul Adha. Oh, dan juga kita dari Kementerian olahraga yang tiap 1 minggu sekali kan mengadakan latihan sepak bola atau latihan rutin lainnya Kak. Nah ini menarik sekali ya, bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di kampus kita, Institut Agama Islam Nusantara As-Sidikiyah, di mana itu setiap hari apa Kak? Malam Sabtu. Olahraga futsal ya? Futsal. Tempatnya di lapangan Tugu Mulya. Ya itu bebas ya Kak, yang penting mahasiswa ya, nggak harus DEMA berarti nggak? Ya. Nah tadi sudah disebutkan banyak sekali progres ya, terutama progres besarnya itu adalah ziarah bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa, di mana itu ziarahnya ke Palembang, ke kota Palembang, sekaligus refreshing ya Kak ya. Di mana kemarin sudah dilantiknya, belum refreshing, sekarang kita setelah ziarah sekaligus refreshing ya. Untuk mahasiswa yang mau ikut ya Kak ya, boleh banget kan Kak? Boleh banget. Di mana itu diselenggarakan kapan Kak tadi? Tanggal 15 dan 15 itu pulang pergi ya. Nah, jadi untuk mahasiswa yang pengen ikut, yang join untuk ziarah bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa, silahkan daftar. Daftarnya di mana Kak? Kira-kira? Ke bendahara kami, Kak Rahmawati maupun Kak Yuyun. Nah, tadi udah banyak sekali progres ya yang akan diselenggarakan maupun yang sudah diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin nanti kita akan bahas lagi ya Kak, pembahasan yang lebih menarik tentang kampus kita tercinta, khususnya Institut Agama Islam Nusantara As-Sidikiyah, setelah jeda berikut ini. Kak, dengar-dengar PMB udah buka ya? Udah dong, kita buka dari tanggal 1 Januari sampai dengan 24 Agustus. Ada beasiswanya nggak Kak? Untuk jalur beasiswa, kita ada 4 jalur beasiswa. Yang pertama ada KIP kuliah, yang kedua ada beasiswa yayasan, yang ketiga ada beasiswa prestasi, dan yang keempat ada beasiswa tahfiz. Lalu untuk pembayarannya berapa Kak? Untuk biaya pendaftaran tahun ini gratis untuk siapa yang mau mendaftar. Aduh, saya sibuk. Untuk info yang lebih lanjut bisa klik bawah ini ya. Baiklah Sobat Asik, kembali lagi bersama kami di podcast IAI Nusantara As-Sidikiyah. Masih ngobrol bersama Ketua DEMA dan Wakil Ketua DEMA periode 2025-2026. Nah tadi kita sudah membahas progres-progres yang sangat luar biasa, yang dimana progres itu sudah diselenggarakan maupun yang akan diselenggarakan ya Kak. Nah sekarang kan dipandang ke dunia luar, momen-momen perpisahan atau momen-momen kelulusan SMA, SMK maupun MA. Tentunya adik-adik semua masih bingung ya Kak ya, mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin Kak Jordi dan Kak Nila punya solusi untuk adik-adik di rumah yang masih bingung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke nih teman-teman semuanya, jangan ragu untuk gabung di kampus kita IAI Nusantara As-Sidikiyah. Di sini tuh bukan hanya sekedar tentang pendidikan doang nih, tapi kita juga ada prodi hukum maupun ekonomi. Bukan hanya tentang pendidikan agama Islam, kita juga ada pendidikan bahasa Inggris ataupun manajemen pendidikan manajemen pendidikan Islam. Ya. Nah, mungkin dari Kak Jordi sendiri. Nah, jadi teman-teman, untuk kawan-kawan, teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, di kampus IAIN Nusantara As-Sidikiyah ini memiliki beberapa peluang untuk teman-teman yang mungkin menjadi faktor utama kuliah, yaitu biaya. Jadi di kampus kami ini
ada yang namanya program beasiswa. Yang pertama itu ada KIP kuliah, beasiswa yayasan, dan banyak sekali beasiswa yang bisa teman-teman tempuh dan teman-teman raih. Jangan ragu dan jangan bimbang, gabung bersama kami yaitu di Institut Agama Islam Nusantara Sidikiyah. Dan juga Kak, di kampus kita ini tuh ada benefit lainnya nih. Kayak untuk teman-teman yang mau kerja itu bisa banget, karena pada jam umumnya kita tuh dari hari Minggu yang pada orang-orang libur nih, dari pagi sampai siang, dan hari Senin maupun sampai hari Kamis itu kita cuman setengah hari Kak, dari jam 1 hingga jam 4 atau 5. Jadi kayak membuka teman-teman untuk bisa sambil kerja nih gitu. Dan yang paling menarik nih apa nih Kak? Yang paling menarik di kampus kita tercinta ini? Mungkin pendaftarannya gimana kalau pendaftarannya? Oh iya, kalau di pendaftaran, nah untuk teman-teman adik-adik bahwasanya pendaftaran di kampus kami ini pada tahun 2025 ini gratis untuk kawan-kawan adik-adik yang mau kuliah. Kalau melihat tahun-tahun sebelumnya itu di gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 itu ada yang namanya biaya pendaftaran. Ya, Kak? Nah, gitu teman-teman. Tapi spesial di tahun ini ya Kak ya, itu pendaftarannya gratis. Ya Kak. Masya Allah sekali kan, untuk adik-adik ini merupakan solusi ya Kak ya, untuk adik-adik yang mau lanjut ke perguruan tinggi, yaitu di kampus kita tercinta, Institut Agama Islam Nusantara Sidikiyah. Nah selain itu ada apa aja Kak? Selain kan tadi udah disepil ya prodi-prodinya, mungkin kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya yang bisa membantu adik-adik nanti setelah bergabung ke sini bisa membantu adik-adik untuk melanjutkan bakat-bakatnya atau mengekspor pengalamannya Kak. Itu gimana Kak Jordi? Nah jadi di kampus kita ini ada yang namanya Ormawa ya teman-teman. Apa itu Kak Ormawa? Ormawa ini organisasi mahasiswa. Yang pertama yaitu ada di Hima Prodi. Jadi setiap prodi ataupun setiap jurusan yang teman-teman pilih itu mempunyai organisasinya masing-masing. Yang kedua itu ada DEMA, dan kalau yang di organisasi mahasiswa ekstra kampus itu ada PMII, Racana, dan lain masih banyak. Iya, jadi banyak sekali ya Kak. Jadi untuk adik-adik mungkin yang bingung ya untuk kampus yang aktif ya, yang banyak kegiatan kemahasiswanya itu di Institut Agama Islam Nusantara Sidikiyah. Nah untuk pendaftarannya gimana Kak? Cara pendaftaran bisa melalui online atau bisa langsung ke kampus kita? Nah kalau untuk pendaftaran sendiri Kak, kita tuh bisa online maupun offline. Nah kalau untuk teman-teman deket dari sini nih bisa langsung ke kampus kita INS Sidikiyah. Namun kalau dari jauh nih jangan ragu juga, bisa kunjungi akun sosial media kita, Dewan Eksekutif Mahasiswa INS Sidikiyah. Di mana itu udah ada linknya ya Kak, link pendaftaran mahasiswa baru. Nah tadi ya untuk adik-adik yang masih bingung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, solusinya ada di kampus kami Institut Agama Islam Nusantara Sidikiyah, di mana di situ sudah pendaftarannya gratis, banyak juga pilihan program studi, juga banyak juga kegiatan mahasiswa yang bisa mengekspor pengalaman adik-adik semua ya Kak ya. Nah pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Jangan ragu untuk mengejar impianmu dan mari bergabung bersama kami di Institut Agama Islam Nusantara Sidikiyah. Nah mungkin untuk pesan-pesan untuk adik-adik semua yang ingin melanjutkan ke kampus kita itu apa Kak? Dari Kak Nila, Kak Jordi? Atau pesan-pesan untuk Dema juga? Nah ini pesan-pesan untuk kawan-kawan yang lagi berjuang, dalam arti berjuang di organisasi maupun di non-organisasi, bahwasanya yang mana DEMA ataupun HIMA, organisasi yang lain yang ada di kampus ini harus mendukung penuh dan harus membantu proses berjalannya PMB yang ada di kampus kita tercinta. Karena adanya DEMA ataupun HIMA harus menjadi katalisator utama banyak atau tidaknya mahasiswa yang bergabung pada kita. Iya. Dari Kak Nila sendiri mungkin? Nggak jauh dari kata-kata Kak. Jadi kita itu akan terpecah nih Kak kalau nggak ada suatu ikatan yang untuk menjadi satu, yaitu katalisator utama dalam untuk kontestasi PMB ini tadi. Iya, jadi untuk itu pesan-pesan untuk anggota DEMA ya maupun organisasi yang ada di kampus. Kalau untuk calon-calon mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Sidikiyah ini apa sih Kak? Mungkin Kak Nila.
Jadi adik-adik, jangan ragu nih untuk milih kampus kita. Teman-teman yang sudah kita jelasin tadi, di sini tuh banyak banget pilihan yang bisa kalian pilih dari program studinya. Nggak hanya cuma 1-2 nih, kita ada berapa banyak program studi. Terus kalian bisa mengeksplor lagi, tumbuh dan berkembangnya bakat kalian. Jadi ayo guys, join We Are. Iya, Masya Allah sekali. Nah, Sobat Asik, kita tadi pembahasan tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa yang mana sekarang sudah dilantik ya Kak ya, periode 2025-2026, yang itu ketuanya sendiri Kak Jordi dan wakil ketuanya Kak Nila Rojana. Nah, untuk adik-adik semua tadi yang ingin mendaftar di kampus kita bisa kunjungi akun sosial media Institut Agama Islam Nusantara As-Sidikiyah, atau bisa langsung datang aja ke kampus kita untuk mendaftar, dimana tadi sudah di-spill ya, pendaftarannya gratis. Yang penting adik-adik semua mau untuk join bersama kami ya Kak ya, bersama kita semua di sini di Institut Agama Islam Nusantara As-Sidikiyah. Baiklah Sobat Asik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan percaya sama cewek, percaya aja sama Institut Agama Islam Nusantara As-Sidikiyah. Karena sekarang Institut Agama Islam Nusantara As-Sidikiyah sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru di tahun 2025, tahun 2026.